Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, tentunya kalian sudah sarapan, sudah mandi, berdoa, murojaah dan membaca Asmaul Husna. Tolong disiapkan terlebih dahulu buku akidah akhlaknya sebelum Ibu akan memberikan pelajaran hari ini. Kalian sudah menyiapkan terlebih dahulu. Anak-anakku kelas 3A, B, dan C. Kemarin Ibu memberikan PR di halaman 68 itu tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kalian membaca kisah Nabi Ismail alaihi salam. Tentunya dengan membaca kisah Nabi Ismail alaihissalam, kalian akan tahu dan meneladani sifat dan sikap kisah dan sikap Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya. Nah, untuk halaman 69-nya ada hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah, kemarin kan kalian udah baca tuh kisahnya. Di dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam tentunya ada hikmah yang harus kita pelajari. Pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar ke Bukit Safa dan Bukit Marwah dijadikan Allah dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berjumlah 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji. Kedua, hikmahnya, air jam-jam, air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail dinamakan jam-jam. Air jam-jam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal halayak ramai muslim di seluruh dunia. Air jam-jam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Masya Allah, sungguh banyak hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketiga hikmahnya, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat. Juga merupakan tempat untuk berhaji. Terakhir hikmahnya, tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihissalam dan Hajar namanya adalah Mekah, suatu kota yang mana dari kota tersebut terlahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, hari ini kita akan belajar di halaman 70. Halaman 70 ini ketika kita sudah membaca kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, tentunya kita harus meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Di halaman 70 ini kalian baca untuk meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail adalah sebagai berikut. Kalian baca ya di halaman 70. Nah, berdasarkan ketiga pelajaran tersebut dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat sebagai berikut. Jadi ada nih, ketika kita membaca kisah, kita harus meneladaninya dan harus mewujudkannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, untuk halaman 70 kalian baca. Di halaman 71 ada kolom yang sudah tersedia, ada pernyataan setuju, tidak setuju dan alasannya. Itu cukup kalian centang dan alasannya kalian tulis. Di bawahnya ada cerita bermakna. Ada cerita di sini, satu keluarga sedang bercakap-cakap. Katanya di sini, Ibu akan bacakan cerita bermaknanya ya nak. Risma, pertama kali Risma, walaupun orang tuamu kaya, tetapi kamu tidak boleh berlebih-lebihan. Kamu harus tetap menunjukkan sikap hidup sederhana, kata ayahnya. Nasihat untuk Risma. Kata Risma,
Baik ya, Risma akan menuruti nasihat ayah. Nah, setelah dinasehatin ayahnya, Risma berangkat sekolah. Risma, ini uang sakumu hari ini. Risma diberi uang saku oleh ibunya. Uang sakumu tidak banyak. Pergunakan sesuai keperluanmu. Dilanjut, setelah Risma berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, di tengah jalan mereka berbincang. Halaman 72, Risma itu anak orang kaya, tetapi ia tidak berlebih-lebihan dalam bersikap. Terus jawab temannya, iya Risma tidak sombong, bersikap sederhana, tidak boros, bahkan ia sering membantu teman yang kekurangan. Nah, itu contoh keteladanan, meneladani dari kisah-kisah yang baik. Kita teladani, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin anak-anakku kelas 3A, B, dan C, soleh dan soleha, selalu mendengarkan nasihat orang tua dan gurunya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini akidah akhlak kita cukupkan sampai halaman 71, bagian A-nya saja ya. Halaman 71 dan 72 ya. Untuk bagian A-nya saja halaman 75, dari 71 sampai halaman 74. Bagian A-nya saja sampai halaman 75 ya, nah maaf salah, sampai halaman 75, 73, 74 dan 75. Jadi hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk akidah akhlak. Ibu ulangi, tugas hari ini kita kerjakan halaman 73 sampai 75 bagian A-nya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.